Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, mahasiswa PPLK jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Di masa pandemi, jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3 hal. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jaga diri kita dan keluarga kita dari COVID. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peran umat Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Baiklah, sebelumnya tak lupa juga kakak ingin mengingatkan kepada kalian untuk terlebih dahulu mengisi absensi di e-learning, karena dengan kalian mengisi absensi itu sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, langsung saja kalian simak video berikut ini, penjelasan tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mewarnai dalam setiap tahap melawan penjajah. Pada masa penjajahan misalnya, banyak peperangan yang terjadi pada masa ini, mulai dari Perang Diponegoro, Perang Paderi, dan Perang Aceh. Perjuangan rakyat yang dilakukan pada saat itu dibayangi oleh politik pecah belah atau biasa disebut divide and impera. Divide and impera ini merupakan strategi antara politik, militer, dan ekonomi. Kemudian, masa kebangkitan nasional. Pada masa ini, para pemuda yang belajar ke luar negeri dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran dalam menggalang semangat kebangsaan ini melahirkan gerakan kebangkitan nasional. Adapun tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional yaitu Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Beliau terkenal sebagai orang yang soleh. Beliau selalu berusaha memperdalam ilmu agama dengan cara sering mengasingkan diri di tempat yang jauh, bertapa, dan mengembara. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Semangat perang Sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Kiai Mojo pun, seorang tokoh agama di Surakarta, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Dalam pertempuran selama 1 tahun, dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, semangat perang Diponegoro yang masih tinggi. Kemudian, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi.
dan sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Belanda menilai perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan Diponegoro. Pada tahun 1829, kurang lebih ada 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Kemudian Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Teku Umar. Teku Umar lahir di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Teku Umar merupakan anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud. Pada tahun 1873, ia ikut serta berjuang pada Perang Aceh. Pada saat itu umurnya masih 19 tahun. Di umurnya yang masih muda, ia diangkat sebagai kepala desa di daerah Meulaboh. Pada tahun 1880, Teku Umar menikahi Cut Nyakdin, yang kemudian keduanya berjuang bersama-sama menyerang pos-pos Belanda. Kemudian, Teku Umar membuat strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda dengan berpura-pura menjadi antek Belanda dan berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Kemudian pada tahun 1884, kapal Inggris Nisero terdampar. Kapal dan awak kapalnya disandra oleh Raja Tanom. Teku Umar kemudian ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Tak lama, Belanda dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut bersama Teku Umar dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas dan oleh sejak itu, Teku Umar kembali memihak Aceh untuk melawan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi, di Kedulok Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulaboh. Namun rencana ini terdengar oleh Belanda. Pasukan Belanda yang lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Pujong melepaskan tembakan kepada pasukan Umar. Pasukan Umar pun terkepung dan beliau gugur sebagai syuhada. Kita lanjut ke perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Jangan di skip ya guys, jangan di skip please. Selanjutnya, Haji Umar Said Cokro Aminoto atau disingkat Hos Cokro Aminoto. Beliau lahir pada tanggal 6 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur. Pada bulan Mei 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Ia menjabat sebagai pimpinan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin yang disegani, karena ia dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Selain itu juga karena beliau mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Pada tahun 1929, Sarekat Islam diusung sebagai Partai Sarekat Islam Indonesia dan menjadi peserta pemilu pertama pada tahun 1955. Hos Cokro Aminoto hingga saat ini dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kata-kata mutiaranya yang terkenal yaitu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Akhirnya menjadi embrio pergerakan para tokoh pergerakan nasional yang patriotik, dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan betapa besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia pada saat itu. Haji Umar Said Cokro Aminoto menghembuskan nafas terakhirnya di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semasa kecilnya ia bernama Muhammad Darwis.
Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau merupakan keturunan yang ke-12 dari Sultan Maulana Malik Ibrahim. Pada usianya yang ke-15 tahun, Muhammad Darwis pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Beliau selama di Mekah berinteraksi dengan pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Kemudian pada tahun 1888, ia pulang ke kampung halamannya dan mengganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Dan pada tahun 1903, beliau menetap di Mekah selama 2 tahun, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Ini sebagai bentuk untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Organisasi Muhammadiyah ini bersifat sosialis dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan dengan cara tablik dan relasi. Gagasan ini pun mendapat sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal dengan dasar iman dan Islam. Lanjut ke tokoh yang terakhir pada materi ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tokoh terakhir yang berperan penting pada masa kemerdekaan yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Di kalangan Nahdiyin dan ulama pesantren, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Sejak usianya 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Kemudian pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Atas jasa-jasanya tersebut, beliau menjadi salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Salah satu upayanya dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan yaitu terjadi pada tanggal 17 September 1945. Pada tanggal tersebut, fatwa jihad telah ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945, dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Baik adik-adik, demikian penjelasan mengenai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Bagaimana menurut kalian? Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan seputar materi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.